Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Nama saya Melatina Hana Syefani. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dengan NIM 2201016013. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menemukan makna sehari-hari. Selama kita hidup, maka kita tidak menemukan makna keseharian. Harusnya kita sudah bisa menemukan makna keseharian melalui bentuk pengenalan diri. Makna keseharian itu bisa banyak tentang hidup itu, seperti pertemanan, pendidikan, cinta, keluarga, lingkungan, ataupun lainnya. Sebelum itu, kita pernah kan membandingkan hidup kita dengan orang lain, padahal dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi mereka usahakan ada bagian dari apapun, ada bagian dari yang mereka usahakan. Pada intinya arti hidup dalam Islam itu ibadah. Keberadaan kita di dunia ini tidak lain hanyalah tentang ibadah. Tetapi makna yang dimaksud tentu saja bukan hanya ibadah sholat, puasa, zakat, haji, tapi ibadah dalam segala aspek kehidupan. Saat kita hidup, kita tuh nggak boleh terlalu fokus dengan kehidupan orang lain, dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena saat kita membandingkan, kita tuh akan merasa buruk, merasa tidak punya teman, ataupun tidak memiliki support system dalam hidup, padahal kan pada kenyataannya tidak. Mengapa kita bisa membandingkan diri kita dengan orang lain? Tentunya untuk zaman sekarang ini ada keterkaitannya dengan teknologi, di mana semua orang bisa melihat real time sosial media secara 24 jam, yang kemudian akan menjadikan display kehidupan antara diri kita dengan orang lain, di mana saat kita tidak tahu akan menjadi tahu, saat kita baik-baik saja akan menjadi tidak baik-baik saja. Permasalahannya, kita tuh bukan hanya fokus pada diri kita, untuk membandingkan diri kita dengan orang itu bukan. Permasalahannya itu kadang kita tidak mau menggali potensi yang ada pada dalam diri kita. Padahal dengan kita bisa menggali potensi diri kita, kita bisa memaknai arti kehidupan sehari-hari yang sesungguhnya. Saat kita akan menggali potensi lain, itu sebenarnya hal yang sia-sia. Karena setiap orang punya potensi sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri, yang saat kita gali lebih dalam pada diri kita akan bisa menemukan jawabannya, karena jawabannya tidak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Saat kita menggali potensi yang ada dalam diri kita, saat kita ingin mengenali diri kita juga harus bersabar, karena semuanya itu butuh proses. Dan juga harus meyakini kata hati kita, serta jangan sampai terdistraksi dari orang-orang luar. Untuk bisa meyakini diri kita sendiri, ya kita harus dari keyakinan hati, dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Untuk itu kita juga perlu melakukan aktivitas yang bisa mengenali diri kita sendiri. Saya pernah membaca buku karangan Ning Ita Fajriah Tamim, di mana beliau menuliskan tentang bagaimana memahami diri sendiri melalui formula 4E. Yang pertama, enjoy. Saat kita enjoy, berarti kita bisa menerima, bisa merasa bahagia, merasa santai saat melakukannya. Yang kedua, excellent. Kegiatan apa yang kita lakukan, walau orang lain melakukannya, tetapi hasil yang kita miliki lebih unggul daripada hasil orang lain. Yang ketiga, easy. Apa yang kita lakukan merasa ringan, merasa mudah. Seperti menulis, atau membaca, ataupun apa. Itu kan sebuah potensi dalam diri kita sendiri. Yang kemudian, earn.
apa yang kita lakukan bisa mendapat apresiasi atau penghargaan dari orang lain, baik berupa finansial ataupun apapun. Untuk itu kita juga perlu ya untuk bisa menjadi sosok yang tidak beroverthinking, tidak gampang overthinking. Karena apa? Saat kita beroverthinking, pengenalan dalam diri kita sendiri tuh akan merasa terhambat, akan merasa gagal karena overthinking tersebut. Nah, untuk mengatasinya, saya pernah membaca salah satu artikel dari Forbes Magazine di mana menuliskan sebuah formula yang cukup menarik, yaitu PAUSE, PAUSE, yaitu P yang pertama, practice mindfulness. Saat kita punya masalah, kita bisa menghadapinya dan kita bisa terhubung pada diri kita sendiri. Yang kemudian, accept the past, menerima masa lalu baik itu belum tuntas ataupun tidak. Karena pada kenyataannya masa lalu itu mesti ada. Dan masa lalu itu turut andil dalam mempengaruhi proses overthinking, proses perkembangan diri kita sendiri. Yang ketiga, understanding the now, dimana kita bisa memahami kondisi kita, diri kita sendiri sekarang. Yang kemudian, stop judging yourself. Kadang kita bisa menjadi seseorang yang lebih jahat pada diri kita sendiri daripada kita ke orang lain. Seperti kadang kita bisa ya nggak menjudge orang lain, tapi kita tuh suka menjudge diri kita sendiri, Kak. Menyalahkan diri kita sendiri. Berarti kita kan orang yang paling jahat pada diri kita sendiri, ya kita sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Yang kemudian enjoy the process. Seperti overthinking, quarter life crisis, ataupun apapun, itu adalah sebuah proses. Maka nikmatilah proses tersebut. Karena itu adalah sebuah tanda pertumbuhan kita saat kita ingin mengenali diri kita sendiri. Apa sih keterkaitannya dengan ayat Al-Quran tersebut? Tentunya ada. Saat kita bisa memaknai kehidupan kita melalui diri kita sendiri, pastinya kita akan merasa hidup kita itu bahagia, terasa ringan. Kemudian kita akan merasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena apa yang Allah berikan kepada kita belum tentu Allah memberikan pada orang lain. Sabar. Saat kita bisa memaknai kehidupan sehari-hari dan bisa mengenali diri kita sendiri, tentunya kita orang yang sabar karena itu semua butuh proses, tidak ada yang instan. Dan proses tersebut yang akan menjadikan kita dalam tahap yang lebih baik di kemudian hari. Kemudian ikhlas. Bisa dikatakan ikhlas itu sudah tahap terakhir ya, di mana antara relasi sabar dan syukur. Saat kita bisa ikhlas, tentunya kita sudah bisa menghadapinya dan kita sudah merasa bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah. Ikhlas juga bisa dibilang tahap penyempurnaan individu dalam memposisikan dirinya. Yang kemudian hati kita akan menjadi tenang. Yang kemudian kita akan merasa bahagia. Selama kita hidup ini akan terus berproses. Tidak ada yang namanya hidup itu titik, tidak ada. Karena sebenarnya hidup itu koma, bukan titik. Saya punya kata-kata dari Kiai Haji Atamim Romli, di mana beliau berkata, hidup yang hanya sekali ini harus punya arti. Nah, dari situlah arti kehidupan kita bisa diambil dari bagaimana cara kita memaknai kehidupan sehari-hari, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri. Saat kita bisa memaknai kehidupan, tentunya kita bisa mengenali diri kita sendiri kan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun apapun itu. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.